Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Kampung Takwa astin rahimakumullah. Beberapa hari kita tidak bisa hadir, ya mudah-mudahan bisa kita lanjutkan kembali. Masih pembahasan di surat An-Naml, surat ke-27 juz yang ke-19 ya. Beberapa hari yang lalu ya kita sudah sampaikan bagaimana surat atau kitab yang dikirimkan oleh Nabi Sulaiman melalui burung hudhud ya ke Ratu Saba ya, Ratu Bilqis ya. Dan di situ disampaikan bahwa suratnya tegas ya, begitu terlihat mempunyai kekuasaan ya. Apa perintahnya, yaitu jangan berlaku sombong angkuh dan masuklah atau datanglah kepada Sulaiman menjadi orang yang berserah diri, orang muslim ya, berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampailah di Ratu Saba ya, dan menyampaikan bahwa ada surat yang mulia ya, surat yang mulia yang disampaikan oleh seseorang yang mungkin sudah terkenal pada saat itu ya. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke 32, ayat 32 surat An-Naml, masih menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ya ayyuhal malau aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Berkata Bilqis ya, Ratu Saba, wahai para pembantuku ya, berilah pendapat kalian dalam urusanku ini ya. Maksudnya urusan surat yang dari Nabi Sulaiman. Ma kuntu qati'atan amron, aku tidak memutuskan satu perkara hatta tashhadun, sampai kalian menyaksikan, sampai kalian hadir di majelis. Nah, coba kita perhatikan susunan kalimatnya, ini adalah susunan tipe wanita cerdas ya. Sejak detik pertama ini dia udah tahu nih bahwa ini adalah tidak main-main surat ini, dan itu disebutkan dengan karim, mulia ya. Jadi dari awal dia kayaknya nggak mau perang ini orangnya, nggak mau mengkanter surat ini, disuruh menyerahkan diri ke sana. Tapi apa yang dilakukan oleh Ratu Saba, dia menyembunyikan keinginan. Itu salah satu ciri wanita cerdas. Tidak semua keinginan diungkapkan. Ya. Makanya benar juga tuh kata Nabi, salah satu keinginannya adalah ketika wanita itu diam ya. Ya. Kalau dilamar terus dia diam, berarti itu ya. Kalau dilamar terus dia nolak, berarti mungkin keinginan dia disampaikan dengan penolakan. Jadi ciri wanita Ratu Bilqis ini, ciri wanita cerdas nih, dia menyembunyikan keinginan. Dan begitu kelihatannya para punggawanya atau para pembantunya juga merasa nyaman karena diajak musyawarah. Ini sebenarnya teknologi salah satu cara juga untuk
mengkoordinasi satu tim ya, mengkoordinasi satu bentuk kumpulan orang-orang ya. Sebenarnya sudah ada ciri-ciri sebelumnya, udah ada isyarat-isyarat bahwa ratu ini tidak menghendaki peperangan dengan Sulaiman, yang mungkin sudah kedengeran orang-orang udah pada tahu tentang Sulaim. Tapi dia tetap mengajukan diri untuk bermusyawarah lah kira-kira dengan kabinetnya ya waktu itu. Ya ayyuhal malau aftuni fi amri, tolong kau beli pendapat tentang urusanku, kata siapa? Kata Ratu Bilqis ya. Aku tidak memutuskan satu perkara sebelum ngobrol dengan kamu, kira-kira begitu. Ngobrol dengan kalian ya. Ya, bagus nih, karena Nabi Muhammad SAW juga berbicara kepada kawan-kawannya, sahabatnya, kalau memutuskan perkara ya, walaupun keputusan tetap ada di tangan Rasul, dan dia diberi arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa misalnya perkara-perkara apa yang membutuhkan musyawarah ya. Perkara yang bersifat teknis itu membutuhkan musyawarah biasanya. Contohnya perang Khandak, dia musyawarah nih ya Nabi itu. Musyawarah pertamanya apa misalnya? Kepada orang-orang tua mengendakinya ada perang kota. Tapi orang-orang muda bilangnya, ayo kita terus aja gitu. Perang hadapi musuh. Kemudian ada juga pendapat Salman Al-Farisi ya, yang membuat Khandak. Dan beberapa musyawarah juga dilakukan Nabi ya. Termasuk ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perjanjian Hudaybiyah itu. Ya, teman-teman belum ada yang mau memotong kambing ya. Tapi kata salah satu istrinya, engkau datanglah panggil tukang cukur, tahalul, potong kambing sendiri ya, musyawarah ya, ibaratnya ngobrol lah dengan istrinya. Dan dilakukan oleh Nabi, dipotong kambing. Kemudian baru sahabat pada memotong kambing, melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memotong kambing. Jadi ada beberapa cara juga dalam melakukan organisasi kumpulan orang-orang, diantaranya bermusyawarah. Walaupun kita tahu nih keinginan kita apa ini ciri wanita cerdas ini ya. Kita lanjut. Berarti laki-laki cerdas juga begitu, bisa aja begitu ya. Jamaah kampung takwa astan rahimakumullah, kita lanjutkan lagi. Itu di ayat yang ke-32 ya. Ayat yang ke-33. Surat ke-27. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadidi wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin. Mereka berkata, kita adalah pemilik kekuatan, punya kekuatan, dan kita sangat keras dalam peperangan ya. Dan urusan itu terpulang kepada engkau, maka perhatikanlah apa yang engkau perintahkan. Nah, ini seperti biasalah kalau pejabat-pejabat itu kan begitu ya, berusaha mengembalikan lagi kepada pemimpinnya. Mereka bilang kita punya kekuatan. Nah, ya, untuk menunjukkan eksistensi mereka ya, kita punya kekuatan, kita punya angkatan perang, dan kalau kita perang kita hebat gitu. Ya, di sini disebutkan ba'sin syadid. Kalau kita perang, kita punya keteguhan untuk berperang. Ya. Ba'sin syadid. Tapi disebutkan juga wal amru ilai, dan urusan ini kembali kepada engkau. Kalau kita udah siap, ibaratnya begitu. Kalau mau perang mangga silakan. Kita punya kekuatan, kita punya orang-orang hebat ya, yang bisa dimanfaatkan untuk menghadapi Sulaiman. Kemudian fanzuri madza ta'murin, maka perhatikanlah apa yang akan engkau pertimbangkanlah, boleh pertimbangkanlah apa yang akan kau putuskan. Kita punya kekuatan, Sulaiman punya kekuatan gitu.
Kita mau pakai apa? Mau jalan bukan pakai jalan kekuatan atau bukan? Itu yang disampaikan oleh bujang enggak lagi, pejabat-pejabat dari negeri Sabah. Jamaah Kampung Taqwa dan rahimakumullah, kita lihat ciri kedua sebenarnya dari orang-orang yang hatinya hidup, fitrahnya hidup ya, sebagai wanita ya. Ya, dan kecerdasannya juga lancar ya, bagus. Nah, ini ciri-ciri yang kedua. Yang pertama tadi menyembunyikan apa? Keinginan. Ya. Ya. Dan tidak bisa semua keinginan diungkapkan. Sekarang kita lihat salah satunya ciri yang kedua. 3, 4. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu a'izzata ahliha azillah wa kadzalika yaf'alun. Berkata Bilqis, sesungguhnya raja-raja jika masuk ke dalam satu negeri, mereka akan berbuat kerusakan dan menjadikan kemuliaan penghuninya menjadi hina. Dan mereka akan melakukan hal tersebut. Ya, ini. Jadi Bilqis ini seorang wanita yang cerdas ya, Ratu Bilqis ini. Dan ciri kewanitaannya menonjol, tidak suka kekerasan. Ya. Tidak suka perang. Itu ciri wanita loh. Coba lihat aja kalau ada ribut mana, yang paling teriak-teriak itu wanita itu. Ya, jangan nangis-nangis dan sebagainya. Karena itulah ciri yang disematkan ya. Disematkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita. Selamat datang Bu Lili dari PB ya. Mudah-mudahan ciri-ciri ini ada nih di ibu-ibu milenial dan ibu-ibu lainnya ya, bahwa ada wanita yang memang tidak menghendaki kekerasan gitu. Makanya disampaikan begitu Ratu Bilqis itu. Kalau raja datang dia bilang, ke satu tempat ya, dia pasti akan berbuat kerusakan, menghancurkan segalanya. Dan itu rata-rata di mana-mana. Cuma Islam yang begitu menghargai manusia. Ketika datang ke satu tempat, wanita tak boleh dibunuh ya. Kemudian anak-anak tak boleh dibunuh. Terus orang-orang tua tak boleh dibunuh. Orang yang beribadah di rumah ibadah tak boleh dibunuh. Ya. Kalau perlu tanaman dan sebagainya jangan dibakar, di bumi hanguskan, tuh gak ada dalam Islam. Dalam perang dalam Islam tuh gak ada. Begitu menghargai ya, dan gak sembarangan melakukan pembunuhan. Nah, kalau ini cerita tentang Ratu Saba yang menceritakan bahwa begitu banyak para raja kalau datang ke satu tempat itu dihancurkan, dibuat kerusakan di situ. Ya. Dan itu kita sudah merasakan nih orang Indonesia bagaimana dijajah selama bertahun-tahun ya. Ada kerja rodi, ada kerja ada kerja paksa. Ya. Banyak kehinaan dan penduduknya yang mulia menjadi hina, pemimpinnya terutama ya. Karena dia unsur-unsur perlawanan itu dari pemimpin ya. Yang dikejar tuh pemimpin. Sudirman tuh gimana caranya Jenderal Sudirman tuh dicari ya, kalau perlu kalau ada yang memfasilitasi Jenderal Sudirman dibunuh. Ada pemimpinnya yang dikejar. Begitulah ketika Abu Sofyan datang ke Bukit Uhud, ditanya, di situ ada Muhammad gak? Di situ ada Abu Bakar gak? Di situ ada Umar gak? Karena pemimpinnya pada saat itu ya ada Abu Bakar, Umar dan Rasulullah SAW.
Kemudian Rasulullah bilang begini sama siapa, sama Umar, jawab lah, dijawab sama Umar, ya semua masih ada di sini ya gitu. Kemudian Abu Sufyan bilang, hari ini menang Hubal, Anda kalah. Tapi Umar menjawab, disuruh jawab waktu itu, Anda yang meninggal mati masuk neraka gitu. Kami syahid di jalan Allah gitu. Hari ini pembalasan apa? Pembalasan Badar, kata Abu Sufyan waktu itu ya. Jadi Kang Surya, kepala sekolah di SMP SMA terbuka Bedahan, terus semangat membina anak-anak, insya Allah. Kapan kita ngopi-ngopi nih? Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi si Balkis ini menyampaikan, hati-hati kawan, kalau dia datang hancur kita semua gitu. Kalau Sulaiman datang ke sini, ke negeri Sabah ini, ke negeri daerah Yaman ini, habis semuanya. Anda ini bakal dipenggal semua, dihina, istri Anda mungkin dijadikan istri dia dan sebagainya lah ya. Pasti dihancurkan, mungkin istana kita tuh habis semua, dibakar dan sebagainya ya. Nah, wa kadzalika yaf'alun, pasti mereka akan lakukan itu. Siapa? Termasuk kecurigaan dari Ratu Saba kepada Nabi Sulaiman. Awas, jangan sampai dia begitu gitu. Kalau dia datang pasti habis deh gitu. Ini saya tambahin lagi ya, ini karena saya tadi sampai ayat 34 nya tanggung nih, ayat 35 ya. Kemudian apa yang disampaikan kepada para pembesar Ratu Saba saat itu? Dia sudah menyatakan, karena dia sudah terpengaruh tuh dari surat yang pertama itu. Bukan surat yang pertama dan terakhir kali ya, nggak ada surat lagi tuh. Apa dia bilang? Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratum bima yarji'ul mursalun. Sesungguhnya aku, nah ini keputusan. Sesungguhnya aku akan mengirimkan kepada mereka, Sulaiman ya, hadiah. Fanadhiratum bima yarji'ul mursalin, maka kita tunggu terhadap kembalinya utusan-utusan kita. Nah ini metode pengaruh mempengaruhi, metode untuk melakukan negosiasi. Wanita cerdas ini, Ratu Saba ini, lebih mendahulukan cara-cara lembut ya. Bisa saja hadiah itu akan melunakkan hati orang yang mau berperang dengan negeri Sabah ya. Ini juga ujian bagi Sulaiman alaihissalam. Kalau harta duniawi itu sampai ke Sulaiman dan diterima, berarti gampang ngegoyangnya dengan harta. Kalau harta tidak bisa, berarti ini masalah akidah ya. Sulit digoyang dengan harta duniawi. Ini ujian juga bagi dia, berarti mungkin Nabi itu ya. Jadi keputusan dari Ratu Saba ini keputusan yang cerdas. Dia mau menyelamatkan rakyatnya dengan cara membeli hadiah kepada Sulaiman. Wah, luar biasa ya. Ini strategi kenegaraan ya. Karena banyak strategi ini dipakai oleh orang-orang yang menaklukkan satu negara. Dikasih hadiah ya. Bahkan Nabi pernah diberi hadiah dari Raja Mesir Maukokis. Ada perdamaian dengan dia, dengan Nabi SAW, namanya Maria Al-Kibtiyah, dijadikan istri Nabi. Ummul Mukminin adalah salah satu hadiah
yang disampaikan oleh siapa, Raja Maukokis dari Mesir kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu diperistri, dimuliakan dengan menjadi istri seorang pemimpin namanya Ummul Mukminin Maria Kibtiyah dari negeri Kipti, kampung Kipti, Mesir, seperti itu. Ya, diberi hadiah ya. Dan metode memberi hadiah ini juga metode manusiawi, karena manusiawi itu suka menerima hadiah. Coba bayangkan kalau ada sesuatu, kita merayakan apa tidak ada hadiahnya, kan kurang enak ya. Walaupun jangan diada-adakan. Kalau diada-adakan jadi apa? Misalnya perlombaan X, perlombaan Y, perlombaan Z. Kalau nggak ada hadiahnya nggak rame dan sebagainya. Bukan begitu. Yang namanya perlombaan itu cara saja kita untuk meningkatkan kapasitas diri kita terhadap satu kemampuan. Ada hadiah dan tidak ada hadiah, ya udah jalan aja. Ya. Karena jangan sampai hadiah ini menjadi tujuan, itu salah. Ya. Hadiah bukan tujuan, dia adalah salah satu stimulan, kalau bahasa kita apa ya, pendorong saja untuk melakukan, kita melakukan suatu. Ada Mas Arif. Aduh, selamat datang Mas Arif. Perlu belajar banyak nih tentang beberapa sejarah, terutama sejarah Islam di Indonesia. Ini bisa ngobrol dengan Mas Arif. Ada sejarah tentang apa ya, Syarikat Islam, Muhammadiyah, NU, hubungan antara Islam dan Jawa. Ini bisa di ngobrol sama Mas Arif. Kapan-kapan kita ngobrol dan ngopi-ngopi lagi Mas, insya Allah. Kembali lagi kepada masalah hadiah. Tahaddu, tahabbu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau engkau memberi hadiah, engkau akan saling mencintai. Nabi suka tuh memberi hadiah tuh kepada para sahabat ya. Kadang baju diberi juga ya. Kadang ada hadiah yang disampaikan untuk melunakkan hati orang yang baru masuk Islam, mu'alaf namanya. Ada yang dikasih 10 onta, ada yang mungkin 100 onta, sampai membuat iri kaum Ansor. Saya sudah sampaikan waktu itu. Jadi sampai Nabi menyatakan, apalah artinya harta dunia seperti itu? Mereka pulang dengan harta dunia, Anda pulang membawa saya, membawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tadi barusan saya ngelihat ada seingat saya ada siapa ya? Ya ada kawan Facebook, kawan juga waktu di SMP dulu. Dia kukis tuh ini ya. Dia menyampaikan bagaimana salah satu percobaan eksperimen sosial ya terhadap orang yang ditanyakan, bagaimana kalau saja Nabi duduk di sampingmu sekarang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Habib kita yang kita cintai ya, itu duduk di samping Anda. Apa yang mau Anda katakan? Wah, banyak, semua rata-rata menangis ya. Sampai ada orang yang gak sholat bilang, saya akan sholat. Ada juga yang bilang, saya nggak bisa menyebutkan kata-kata ini. Saya bukan mencari kata-kata. Saya nggak bisa menyebutkan kata-kata. Gimana kalau ada Rasulullah datang di sini? Ya. Sampai ada yang bilang, pasti semua bakal damai, semua, masya Allah. Ya. Jadi rindu kita kepada Nabi. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendapat syafaatnya nanti insya Allah. Ya. Kembali lagi kepada ayat ini, ayat ke-35. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanaziratum bima yarji'ul mursalun. Dan kita tunggu apa yang datang dari mereka ketika diberi hadiah. Ya. Berarti ini bakal ada rombongan besar yang menyampaikan bentuknya harta, diangkut pakai unta-unta mungkin dulu dengan gerobak apalah banyak, untuk disampaikan ke negeri Sam ya. Kemarin saya ngobrol ada komen tuh dari Kang
ya, nggak hamil dewan dakwah kita ini. Ya, dia menyatakan sekitar 2.600 km itu, mungkin dicek dengan Google Map, antara Yaman dengan Sam. Berarti perjalanan panjang, butuh waktu, karena dia kan manusia nih, Sabah nih, Ratu Sabah ini. Beda dengan Nabi Sulaiman, nabi, dan dia menguasai apa namanya, yang gaib ya, jin segala itu, bisa mindahin hingga sana, nanti kita lihat. Berarti bakal ada rombongan besar dari Yaman membawa barang-barang dikirim kepada Nabi Sulaiman. Ya. Pakai apa, titipan kilat atau JNE atau DHL, bukan juga, nggak ada waktu itu. Jadi kirim langsung lah. Kita kembali lagi bahwa ada dua ciri wanita cerdas di ayat-ayat yang disebutkan. Pertama, menyembunyikan keinginan dia. Yang kedua adalah, berarti tiga, satu lagi. Yang kedua adalah lebih menyukai kelembutan dibanding kekerasan. Yang ketiga, dia punya solusi. Solusinya apa? Menyampaikan hadiah untuk menaklukkan, karena bisa menghindari perang. Jadi ada solusi. Dia punya masalah, hadiah. Ini kan permasalahan nih, genting waktu itu. Kenapa? Bahaya kalau ada surat kayak gini. Tapi dia dengan kecerdasan, dia tahu yang bakal dia lakukan tuh, dia tahu tuh dari awal tuh, udah tahu. Ya. Dia sembunyikan. Ya. Kemudian yang kedua, dia sampaikan. Ini adalah fitrah manusia, wanita terutama, menyukai kelembutan. Yang ketiga, dia sampaikan solusinya. Nih, kita kasih solusi ini. Ini bagian ini ya, apa namanya, teori-teori kepemimpinan. Walaupun ini wanita ya. Karena wanita, teori apa sih, kepemimpinan wanita juga nyata. Ada warga-warga yang memakai pemimpin wanita. Saya pernah ngobrol ini lucu deh. Salah satu pejabat di salah satu kabupaten, kota Madia, ya sekitar Jabodetabek juga, pernah ngobrol. Kebetulan pemimpinnya adalah wanita. Dia sampaikan begini, ya. Ini coba kita perhatikan ya, biar kita juga memahami bagaimana pemimpin wanita bekerja ya. Dia bilang apa? Itu wali kota X itu, ya disebut X lah. Wali kota X itu kalau sudah nggak senang sama orang, didiemin berbulan-bulan, nggak ngomong-ngomong terhadap itu. Misalnya ya, kepala dinasnya ada masalah dengan wanita ini, didiemin, jadi didiemin aja dulu. Gitu. Menunjukkan rasa emosionalnya lebih kuat dibanding rasa pemikiran, kemudian intelektual ya. Didiemin. Lah, terus saya tanya kan, jadi gimana Bu, kegiatannya gimana? Ya udah, dia jalan aja sendiri gitu. Nah itu pemimpin wanita. Ya ini plus minus ya, memilih pemimpin wanita atau laki-laki itu plus minus. Sunnahnya memang laki-laki. Tapi kalau ada terjadi kejadian misalnya ya, laki-laki itu cenderung diktator, cenderung merusak, dan kita tahu riwayatnya. Sementara ada wanita, walaupun lemah, tapi dia tidak seperti itu, soleh dan sebagainya. Kita pilih mana? Ya. Pilih pemimpin yang bakal zolim atau pemimpin wanita? Ini timbangan-timbangan. Ya, aulawiyat. Fikih aulawiyat. Bagaimana yang lebih awal, lebih ula, lebih utama tuh yang mana? Kalau kita memilih pemimpin wanita, kasusnya mungkin ya gitu. Ada masalah sedikit kan? Ya, emosinya yang jalan gitu ya. Karena memang itu diberikan fitrah kepada manusia ya. Kita tahu bahwa masa manusia menjadi dewasa, menjadi bisa mandiri, butuh waktu yang panjang, mulai dari kandungan, kemudian dari bayi itu harus dinenenin, disuapin, lama. Dia bisa makan sendiri aja lama. Dan itu wanita perannya di situ.
Juga pertanyaannya, apakah peran wanita bisa naik menjadi pemimpin? Dalam kondisi seperti itu bisa saja. Bisa saja kita pilih antara laki-laki yang zalim atau wanita yang soleh. Wah, susah kan milihnya kayak gini. Ya. Ada yang memilih, biarin dah, itu kan sesuai sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu laki-laki. Biarin dah urusan zalim, urusan. Nah, itu lain-lain. Ada juga bilang, kita lihat dulu nih. Wanita ini kelihatannya udah inilah, kelihatan bakat kepemimpinan dan sebagainya, dan dia kelihatan apa sih, track recordnya itu bagus gitu, pilihlah kita dia gitu. Ya, ini kita cerita tentang masalah kepemimpinan. Mudah-mudahan kisah apa yang terjadi nanti setelah diberikan hadiah kepada Sulaiman, ada yang ngasih teh. Terima kasih, istriku lagi sakit aja masih bisa. Ini ada teh dari istri. Mudah-mudahan Allah kasih kesolehan, kesehatan juga. Jadi mudah-mudahan saja teman-teman sekalian, kita nantikan saja cerita ini mengenai apa yang terjadi ketika Bilqis memberi hadiah kepada Sulaiman. Ya, hadiah rombongan yang banyak mungkin. Kalau bahasa kita besanan lah kira-kira begitu. Rombongan datang kepada Nabi Sulaiman. Kalau itu terjadi, ketahuan Nabi Sulaiman itu nabi atau raja yang pengen duit dan harta. Sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.